Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Manajemen Kelas atau Pengelolaan Kelas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan ruang lingkup dari pengelolaan kelas dan juga iklim kelas. Nah, setelah presentasi ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk didiskusikan terkait dengan iklim kelas dan kemudian perkuliahan ini dilanjutkan dengan diskusi dan membaca artikel terkait dengan iklim kelas, ya. Nah, sebelum kepada ruang lingkup, saya akan pertama membahas terkait dengan faktor penentu keberhasilan manajemen kelas. Ada 3 faktor penentu utama dalam menentukan keberhasilan dari manajemen kelas, yaitu yang pertama adalah karakteristik siswa, kemudian yang kedua karakteristik gurunya atau pengajar, kemudian yang ketiga adalah karakteristik lingkungan belajarnya. Nah, yang pertama karakteristik siswa itu menyangkut perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan antar siswa atau individual differences. Jadi kita mengetahui bahwa setiap siswa memiliki kekhasan atau keunikan tertentu yang kemudian membuat bagaimana metode mengajar kita itu menjadi sangat beragam, bervariasi, dan memang menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi ada anak yang memiliki kemampuan lebih baik, ada anak yang memiliki kecepatan dalam memahami lebih baik, dan ada yang lebih kurang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga perbedaan antar siswa atau antar peserta didik itu memang harus diperhitungkan untuk membuat suatu metode-metode pengajaran atau pembelajaran yang memang sesuai dan kemudian efektif terhadap atau kepada peserta didik kita. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan karakteristik siswa yaitu masalah perilaku. Nah, masalah perilaku ini misalnya adalah terkait dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik. Ada yang suka gangguin temennya, istilahnya jahil mungkin ya. Jadi dia bukan berarti dia nakal atau bagaimana, tapi dia jahil ke temennya gitu mungkin. Atau mungkin dia melakukan suatu kenakalan tertentu karena dia ingin balas dendam ke temennya yang memang pernah ngejailin dia juga gitu. Nah, jadi ada masalah-masalah perilaku yang dilakukan oleh siswa yang kemudian membuat metode atau kemudian cara kita mendekati siswa, cara kita mengajar atau menyelenggarakan suatu pembelajaran itu akan bervariasi dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah harapan siswa terhadap guru. Nah, pernah nggak teman-teman itu memiliki harapan tertentu terhadap dosen-dosennya? Jadi ketika misalnya melihat dosennya adalah seorang profesor, katakanlah misalnya begitu, tentu harapan kalian mungkin tinggi sekali dengan dosen tersebut. Jadi berharap untuk mendapatkan banyak hal. Banyak hal itu misalnya entah ilmu, kemudian pengalaman, dan lain sebagainya. Atau mungkin dosennya itu misalnya tipenya santai gitu ya, slow gitu ya. Kemudian harapannya, oh harapannya saya bisa curhat nih kayaknya sama dosen ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang punya harapan kepada dosennya, namun siswa juga atau peserta didik memiliki harapan terhadap gurunya. Bagaimana apa namanya impresi yang dia miliki terhadap gurunya itu menentukan harapan-harapan dia terhadap guru tersebut gitu ya. Jadi ini sangat sangat menentukan keberhasilan dari manajemen kelas. Jika misalnya seseorang anak memiliki harapan yang tinggi terhadap gurunya, namun guru tersebut tidak bisa mewujudkan harapan itu, maka kemudian akan terjadi kekecewaan kan di dalam diri siswa atau peserta didik yang kemudian akan menimbulkan suatu perilaku-perilaku uh, yang tidak kita inginkan gitu ya, karena dia tidak suka dengan gurunya, karena gurunya tidak mampu memenuhi apa namanya harapan-harapan dia sehingga akhirnya dia tidak ingin mengikuti kelas, kemudian dia bosan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu sangat mungkin terjadi di dalam kelas gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah karakteristik guru atau pengajar. Gitu. Kemudian yang pertama adalah keterampilan dan teknik dalam mengajar. Tentu memang ini adalah hal yang sangat penting.
Ya, jadi ini guru tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan, apalagi sebagai guru TK atau guru PAUD ya, mungkin pemahaman atau pengetahuan gitu tidak dituntut dengan terlalu tinggi, namun skill, kemudian keterampilan, kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru PAUD atau TK itu yang biasanya seharusnya lebih lebih eh, lebih lebih ditonjolkan oleh guru tersebut. Bagaimana pendekatan terhadap anak ya, keterampilan-keterampilan dalam mengajar, mengerti psikologi anak. Nah, itu yang biasanya lebih diandalkan oleh seorang guru TK. Gitu sehingga sekalipun pengetahuan itu penting, namun keterampilan dalam teknik mengajar dan teknik dalam mengajar itu tidak kalah pentingnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan guru dengan siswa. Nah, ada siswa-siswa atau peserta didik yang hubungannya nggak bagus sama gurunya. Misalnya dia dendam sama gurunya. Ada juga yang seperti itu kan, dia dendam. Dia nggak suka dengan cara yang dilakukan oleh guru tersebut. Sehingga karena dendam dan rasa tidak suka itu yang menyebabkan dia nggak mau nurut. Akhirnya mulailah menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Nah, ini penting ya. Jadi hubungan guru dan siswa memang perlu untuk dibina gitu sehingga siswa tersebut memiliki kepercayaan terhadap gurunya, kemudian menyukai apa yang dilakukan oleh gurunya sehingga ada hubungan timbal balik yang sangat efektif atau sangat bagus di antara satu sama lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian guru itu sendiri. Nah, kalau guru idealnya adalah seorang guru yang caring. Caring itu perhatian ya. Dia perhatian kemudian peduli kepada peserta didiknya. Namun kita tahu betul ya, tidak semua guru-guru, apalagi misalnya guru TK, guru PAUD ya, yang dituntut memiliki caring yang lebih tinggi, namun tidak semua guru-guru secara pribadi merupakan orang yang peduli atau perhatian. Nah, namun hal ini memang sangat menentukan sebenarnya. Sehingga ketika kita ingin mendedikasikan diri sebagai seorang guru, maka hal-hal seperti ini, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan perhatian kepada peserta didik itu harus dilakukan. Jadi jika tidak, maka itu kemudian berpengaruh terhadap kualitas hubungan emosional yang terjalin antara guru dengan siswa, yang kemudian berdampak pada kekacauan di dalam kelas karena siswa tidak mau mengikuti apa yang guru katakan, karena siswa istilahnya kalau dalam bahasa Buleleng ya, bahasa Singarajanya meboye dengan gurunya. Itu sering sekali terjadi ya, sering sekali terjadi. Jadi tidak hanya pada anak SMP, SMA, atau SD, namun juga pada anak TK juga mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, faktor penentu utama ketiga adalah karakteristik lingkungan belajar. Kalian aja refleksi pada diri kalian sendiri. Jika kalian berada di suatu ruangan yang bersih, kemudian pencahayaannya bagus, kemudian rapi barang-barangnya, ya, kemudian ada meja, kemudian ada buku-buku bertumpuk namun masih dalam jumlah yang tidak terlalu banyak sehingga masih terlihat rapi, kemudian udara masuk dengan sangat baik, cahaya masuk dengan sangat baik, dibandingkan kalian belajar di tempat yang sangat kumuh, baju berantakan di mana-mana, kemudian bekas makanan belum tercuci, kemudian meja sudah retak-retak, sudah terkelupas-kelupas, atau buku berserakan di mana-mana. Nah, lebih milih mana? Belajar di tempat yang pertama atau yang kedua? Nah, sama dengan anak-anak juga seperti itu. Lingkungan belajar yang baik tidak hanya terkait dengan lingkungan fisik, tapi juga lingkungan emosional. Jadi apakah teman-temannya juga suportif, juga senang belajar, juga saling menyemangati satu sama lain, gurunya juga saling menyemangati satu sama lain, maka lingkungan belajar, lingkungan fisik dan emosional yang baik seperti itulah yang kemudian membuat manajemen kelas itu menjadi berhasil. Ya. Nah, sekarang kita kepada ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas itu ada dua, yaitu pertama, strategi yang dilakukan oleh guru yang sifatnya proaktif. Kemudian yang kedua adalah prevention and response to misbehavior. Jadi pertama terkait dengan manajemen atau pengelolaan kelas yang sifatnya proaktif, kemudian yang respon terhadap suatu tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan anak di dalam kelas. Nah, yang pertama terkait dengan
classroom management proactive strategies, yaitu pertama creating the physical environment. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan kelas, lingkungan fisik juga ya, khususnya di sini lingkungan fisik kelas yang nyaman, kemudian enak untuk belajar, yang tadi saya katakan pencahayaan bagus, udara bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah developing rules and routines. Jadi pengelolaan kelas itu mencakup bagaimana kita mengembangkan aturan-aturan dan rutinitas di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah establishing caring relationships. Jadi membangun suatu hubungan yang dilandaskan pada rasa saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah implementing engaging instruction. Bagaimana kita mengimplementasikan suatu proses pembelajaran yang engaging. Engaging itu artinya saling melibatkan satu sama lain. Interaktif, ya, seperti itu tuh namanya engaging. Interaktif, melibatkan satu sama lain. Tidak mengesampingkan satu dua anak gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan engaging instruction. Kemudian yang terkait dengan prevention and response to misbehavior adalah addressing discipline problems. Jadi ketika ada suatu masalah-masalah di dalam kelas, maka kita punya suatu metode untuk menerapkan disiplin-disiplin itu. Misalnya memberikan hukuman atau memberikan reward yang seperti itu misalnya ya, untuk merespon tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah creating a physical environment. Pertama dari menentukan lokasi untuk meja guru sebaiknya di mana. Kemudian menyusun meja siswa, mengorganisasi pusat kegiatan belajar. Pusat kegiatan belajar ini seperti sentra-sentra ya, yang sudah mungkin teman-teman sudah ketahui. Ada sentra mewarnai, sentra ini, sentra itu, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mengorganisir pusat-pusat atau sentra-sentra kegiatan belajar itu sehingga terjadi perpindahan-perpindahan atau aktivitas-aktivitas yang bermakna di dalam kelas. Oke, kemudian yang kedua, developing rules and routine, jadi mengembangkan aturan-aturan dan rutinitas. Pertama, menciptakan peraturan ya untuk mengarahkan perilaku dan menciptakan rutinitas untuk mengembalikan, misalnya salah satunya adalah mengembalikan kertas, ya, mengembalikan barang-barang yang sudah sempat dipakai, kembalikan ke tempat semula, kemudian mengambil presensi, dan lain sebagainya. Jadi, itu termasuk dalam developing rules and routine. Kemudian yang ketiga, establishing caring relationships, yaitu memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang dapat membangun teamwork untuk membangun hubungan yang baik di antara siswa. Jadi, teamwork atau kerjasama ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan memang guru perlu memfasilitasi anak untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas get to know you, salah satunya ya. Jadi kalau tadi caring relationships itu adalah hubungan yang saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, sehingga mereka harus mengenal, mereka harus tahu tentang satu sama lain, sehingga bisa terbangun suatu kepedulian antara satu anak dengan yang lain, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah implementing engaging instruction, yaitu merencanakan aktivitas belajar yang membuat siswa aktif terlibat. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pengalaman belajar yang kooperatif. Ya, kooperatif itu bersama-sama, pengalaman belajar bersama-sama. Jadi tidak hanya berfokus pada 1-2 orang saja, tapi kita melibatkan satu kelas itu agar semua anak mendapatkan satu pengalaman belajar yang sama dan bermakna. Ya. Kemudian yang kelima tadi, addressing discipline problems. Yaitu yang pertama, mencegah perilaku yang tidak sesuai, misalnya gangguin temennya ya, kemudian ngambil barang milik temennya yang membuat sampai temennya nangis, dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan konsekuensi yang rasional dan logis untuk perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan oleh siswa. Jadi konsekuensi yang rasional, jangan nggak rasional ya. Jadi nggak rasional misalnya disuruh misalnya berdiri di depan kelas gitu, padahal sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi misalnya untuk dilakukan. Jadi guru harus kreatif, harus tahu kira-kira hukuman-hukuman apa yang bisa diberikan kepada siswa tergantung pada jenis tindakan atau perilaku menyimpang yang mereka lakukan. Nah, keempat komponen dari pengelolaan kelas yang tadi merupakan strategi yang sifatnya proaktif dibandingkan reaktif. Jadi proaktif itu artinya melakukan suatu
suatu tindakan yang mencegah terjadinya suatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang di dalam pengelolaan kelas itu sendiri. Kalau reaktif sifatnya adalah merespon terhadap apa yang sudah terjadi. Seperti itu ya. Kemudian komponen kelima menekankan pada pembentukan disiplin yang menyangkut strategi mencegah perilaku tidak baik dan strategi merespon terhadap perilaku yang tidak baik. Jadi di sini dia membuat suatu tindakan disiplin ya untuk mencegah perilaku yang tidak baik dan merespon terhadap perilaku yang tidak baik. Kemudian semakin banyak usaha mencegah perilaku tidak sesuai, semakin kecil kemungkinan masalah yang akan muncul. Tentu karena ketika kita berusaha untuk mencegah itu, maka kita dari awal sudah melakukan tindakan-tindakan proaktif yang sifatnya adalah mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari anak-anak tersebut. Jadi misalnya dari awal menyelenggarakan suatu proses pembelajaran yang baik, kemudian menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal ya, kemudian melibatkan anak dalam pembelajaran, semua anak dilibatkan dan lain sebagainya, sehingga usaha-usaha seperti itu dapat mencegah perilaku-perilaku yang tidak sesuai, misalnya anak mengganggu temannya karena bosan di kelas ya, karena tidak dilibatkan oleh guru gitu misalnya, sehingga kita sebagai guru dapat mencegah hal-hal seperti itu. Nah, dalam melakukan pengelolaan kelas, guru itu harus memiliki yang namanya wittedness. Apa itu wittedness? Wittedness mengacu pada kepekaan atau kesadaran guru akan apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar melakukan apa yang sudah dia rencanakan di kelas, namun dia harus memiliki kepekaan terhadap apa yang terjadi di kelas tersebut. Misalnya ada anak yang tiba-tiba misalnya dia kebelet pipis gitu kan, kebelet pipis sehingga kemudian dia pucat keringat dingin karena menahan pipis gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh guru harus tahu. Dalam arti gimana caranya untuk tahu adalah untuk dengan cara meningkatkan kepedulian, meningkatkan sensitivitas terhadap masing-masing anak dan anak secara umum di dalam kelas tersebut. Ya, sehingga dia jadinya bisa kemudian akhirnya membangun hubungan emosional yang baik dengan anak. Nah, seorang guru dinilai memiliki wittedness jika ketika masalah di kelas terjadi, seorang guru secara konsisten mengambil sikap untuk menekan perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan oleh siswa. Jadi tidak dibiarkan saja, guru secara aktif dan konsisten mengambil sikap untuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, ketika dua atau lebih masalah terjadi dalam waktu yang bersamaan, seorang guru menangani masalah yang paling serius atau urgent terlebih dahulu. Jadi dalam kelas itu tentu masalah itu tidak datang secara bergiliran. Mungkin saja ada masalah-masalah yang datang secara bersamaan, namun guru bisa memilih dan memilah mana masalah yang lebih serius untuk ditangani terlebih dahulu, baru kemudian menangani masalah yang selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, guru secara tegas menyelesaikan atau menangani perilaku yang melenceng sebelum perilaku tersebut muncul atau dicontoh oleh siswa lainnya. Jadi kadang ada suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa, dibiarin aja. Nanti itu ditindaklanjuti sehingga sudah duluan dicontoh oleh siswa lainnya, baru ditindaklanjuti oleh guru tersebut gitu. Sehingga sebenarnya guru itu seharusnya memberikan respon atau menanggapi apa yang tindakan yang dilakukan oleh siswa itu secara segera atau secara langsung, sehingga sebelum anak-anak lain mengikuti apa yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian wittedness itu, guru memiliki wittedness juga saat menangani perilaku melenceng, pastikan semua siswa belajar mana dari perilaku tersebut yang tidak bisa diterima. Jadi ketika seorang anak melakukan suatu tindakan yang melenceng, maka guru tidak hanya sekedar memarahi mungkin, atau melakukan suatu tindakan yang menghukum perilaku tersebut, namun mengatakan atau menjelaskan kepada anak-anak secara umum ya, kenapa tindakan itu harus diberikan hukuman atau harus ditindaklanjuti. Jadi jangan hanya sekedar menindaklanjuti tanpa alasan yang jelas, agar anak juga perlu untuk memahami kenapa tindakan tersebut tidak diinginkan atau tidak disukai oleh guru. Seperti itu ya. Kemudian sikap marah dan stres tidaklah mampu untuk mencegah terjadinya perilaku melenceng di masa depan. Jadi ketika suatu tindakan melenceng itu terjadi yang dilakukan oleh seorang anak, maka guru yang marah-marah, kemudian stres karena tindakan anak tersebut,
itu sebenarnya tidak bisa membuat siswa itu tidak melakukan perilaku tersebut di masa depan. Karena sikap marah-marah dan stres itu malah membuat anak berpikir bahwa guru itu tidak berdaya, ya, sehingga membuat anak tersebut malah tidak memiliki terkena efek jerah. Sehingga guru itu tidak perlu marah-marah, tapi melakukan atau membuat suatu tindakan-tindakan yang sifatnya tegas. Bukan marah, marah beda dengan tegas ya. Jadi dengan tegas, kemudian konsisten, dan menerapkan aturan-aturan itu pada semua siswa dan dalam berbagai situasi yang terjadi di kemudian hari. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar asal marah atau asal stres aja, tapi ada suatu tindak nyata yang jelas, yang tegas, yang dilakukan secara konsisten oleh guru. Nah, yang terakhir adalah tangani perilaku tidak sesuai dari siswa tanpa mengacaukan aktivitas belajar. Jadi sering sekali guru itu berusaha untuk mendisiplinkan siswa dan kemudian berpengaruh terhadap aktivitas belajar yang ada di kelas tersebut. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi tangani tindakan melenceng dari siswa dan kemudian kembali fokus lagi pada pembelajaran saat itu. Oke. Nah, ini diskusi. Jadi tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dari pengelolaan kelas dan menyinggung juga sedikit terkait strategi-strategi yang dilakukan oleh guru untuk melakukan pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Nah, sekarang ada yang disebut dengan iklim kelas. Jadi saya minta teman-teman untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan iklim kelas dan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik iklim kelas yang baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membantu teman-teman dengan sebuah artikel yang dibuat oleh BAR ya, di tahun 2016. Nah, ini artikelnya dalam bahasa Inggris. Jadi saya minta teman-teman untuk memahami artikel ini. Boleh diterjemahkan menggunakan Google Translate ya, kalau memang kesulitan memahami artikel dalam bahasa Inggris. Jadi silahkan baca artikel ini, kemudian jawablah pertanyaan saya di atas tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan iklim kelas dan bagaimana iklim kelas yang baik atau yang efektif untuk pembelajaran itu seperti apa. Nah, ini ada semua di dalam artikel ini. Sehingga teman-teman silahkan gunakan waktu yang tersisa untuk kemudian membaca artikel ini dan menjawab apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya tulis di sini sebagai bahan diskusi. Ya. Oke, kalau begitu untuk sementara kelas ini saya tutup terlebih dahulu. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dengan membahas lebih lanjut terkait dengan iklim kelas dan juga materi berikutnya yang sudah sesuai dengan silabus yang sudah saya berikan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.